Google Drive-nya Google Drive, Google Colab-nya teman-teman. Kalau sudah berhasil di copy, nanti teman-teman bisa melanjutkan study jam pada hari ini. Nah, ini untuk namanya bebas ya. Ini disamain aja mungkin. Untuk sampai sini, misalnya teman-teman ada yang bingung, cara-caranya mungkin bisa ditanya langsung ya di chat, nanti Mas Elvin bakal bantu dijawab. Oke, kita sebelumnya bakal mulai dulu. Aku full screen dulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai week 2 ya teman-teman. Untuk tools yang akan kita gunakan, ini ada beberapa ini. Nah, yang pastinya kita menggunakan namanya Google Colab ya teman-teman ya. Google Colab. Nah, ini ada sedikit penjelasan juga. Google Colab itu layanan istilahnya software as service. Kalau misalnya teman-teman belajar mengenai Google apa? Komputasi awan nanti bakal belajar itu SaaS itu apa sih gitu. Nah, ini ada contoh tingkatan dalam cloud ya. SaaS itu masuk ke yang paling kanan. Nah, ini jadi istilahnya semuanya itu, kalau yang merah kan yang dihandle sama yang punya layanan, yang biru tuh dihandle sama yang kitanya, yang pengguna. Berarti kalau merah semua ini, semuanya itu dihandle sama yang punya layanan. Atau kalau dalam kasusnya Collab ini, semua itu dihandle sama Google-nya teman-teman. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Untuk contoh layanannya yang seperti ini juga, ada namanya itu Google Drive gitu ya. Google Drive, Dropbox, YouTube. Nah, seperti itu masuknya ke dalam SaaS ya teman-teman. Nah, ini lumayan, ini ada kelebihan kekurangannya juga. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa dibaca. Dan yang kedua, kita menggunakan Python nih, teman-teman. Nah, untuk Python sendiri ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dia diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1980-an. Dan terinspirasi pada bahasa pemrograman ABC, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman tertarik belajar Python, jangan lupa juga itu ada aturan penulisannya. Biar penulisannya rapi, itu ada linknya di ini teman-temannya di Google Colab-nya yang PEP 8 ini. Nah, lalu kita lanjut untuk tools selanjutnya. Ini namanya Pandas, teman-teman. Pandas ini singkatan dari Python Data Analysis Library. Ini bisa digunakan untuk melakukan analisa data pada bahasa pemrograman Python. Untuk data yang bisa dibaca sendiri itu ada banyak ya formatnya. Ada CSV, ada TXT, SQL, JSON, masih banyak lagi. Selain kita dari file-file tersebut, kalau misalnya kita mau membuat suatu data frame itu, mau mengolah datanya menggunakan Pandas, kita bisa juga membuat berdasarkan dari, misalnya dari list. List itu salah satu struktur data di Python atau menggunakan dictionary. Nah, untuk analisisnya. Nah, ini ada ininya. Ini ada apa? Kita melakukan import pada paketnya. Jadi di Python tuh kita bisa import paket. Nanti teman-teman dijalankan ya. Cara jalaninnya itu ini dijalankan tombol ini ada tombol play. Tombol play-nya dijalankan. Nah, nanti dia kalau misalnya baru pertama kali jalanin nanti agak lama, soalnya ada prosesnya dulu. Nanti kita bakal bisa menggunakan Pandas ini. Jadi Pandas ini kita import, namanya dilakukan inisialisasi atau dikasih kayak nama pendek lah, nama singkatan gitu. Ini dikasihnya PD. Namanya bebas ya. Cuma memang defaultnya itu biasanya itu PD untuk Pandas. Lalu kita lanjut nih untuk tools selanjutnya ada namanya Matplotlib. Matplotlib ini merupakan salah satu library untuk visualisasi data di Python, teman-teman. Nah, dia ini penciptanya namanya John Hunter pada tahun 2003. Tujuannya membuat Matplotlib itu untuk alternatif dari MATLAB. Jadi beliau ini dulu salah satu researcher di kantor itu butuh suatu tools untuk visualisasi. Nah, MATLAB kan berbayar ya teman-teman. Jadinya dia bikinnya alternatifnya, versi gratisnya lah. Nah, ini juga sama nih, kita jalankan kolomnya. Caranya diklik aja nih yang tombol play-nya. Nah, untuk ini, importnya ini agak beda sama yang tadi ya. Kalau yang ini berarti kita from matplotlib, import pyplot as plt. Artinya, dari library namanya matplotlib, kita import suatu paket khusus namanya pyplot. Dan itu dikasih nama inisial namanya plt. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu kita ngimportnya itu langsung full library-nya. Sedangkan kalau yang matplotlib itu kita import salah satu paketnya aja. Lalu kita bakal pakai Seaborn juga. Seaborn ini salah satu tools-nya di Python. Jadi dia pengembangan dari matplotlib. Jadi matplotlib-nya bisa lebih interaktif lagi lah. Lebih banyak lagi pilihan-pilihan visualisasinya seperti itu teman-teman. Diimport, jangan lupa diimport juga. Soalnya kita bakal pakai nanti. Nah, lalu yang ini nih ada namanya scikit-learn. Mungkin kalau teman-teman udah belajar mengenai machine learning, mungkin dan menggunakan bahasa Python harusnya pernah dengar-dengar. Ini salah satu
library machine learning nih di Python. Nah, ini dia belakangnya itu dibuat dari ada library namanya NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Jadi belakangnya itu dia itu dibuat dari 3 library tadi ya teman-teman. Ini nih membuat kita membuat model machine learning itu lebih cepat. Jadi nggak bikin scratch dari awal lagi. Nah, ini dijalankan aja nih. Dan yang terakhir itu kita ada namanya Pickle. Nah, jadi Pickle ini salah satu library bawaan dari Python. Dia digunakan untuk menyimpan hasil proses pada Python kita ke dalam suatu file. Jadi misal teman-teman punya model machine learning yang klasik, kalau yang klasik itu berarti yang belum nyampe deep learning ya. Nah, itu biasanya dia tidak ada modul untuk penyimpanan modelnya teman-teman. Jadi biasanya kita menggunakan Pickle. Kalau teman-teman udah belajar deep learning, kayak penggunaan TensorFlow, atau menggunakan PyTorch, itu biasanya udah ada modul khusus untuk menyimpan modelnya. Seperti itu. Nah, ini dijalankan aja. Nah, kalau udah dijalankan semua, berarti kita bisa lanjut nih teman-teman ke angka selanjutnya nih. Kita bakal membahas mengenai metodologi, data science metodologi dari IBM. Untuk sampai sini, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya di chat ya teman-teman. Atau bisa open mic dulu, nanti biar ditanggepin sama teman saya. Punten, oke. Oke, kita lanjut. Oh, nanti ketutup. Sebentar. Kita lanjut ini. Nah, ini sekarang kita bahas metodologi. Nah, sebenarnya kan materinya mengenai machine learning ya teman-teman ya. Tapi kita perlu bahas juga nih tentang metodologi dari data science teman-teman. Biar istilahnya kita kerjanya benar-benar bagus lah gitu. Ada susunannya. Jadi di IBM sendiri, sebenarnya nggak cuma IBM, ada perusahaan lain juga kayak Microsoft, itu bikin kayak suatu metodologi atau standar langkah-langkah dalam pengerjaan data science teman-teman. Nah, jadi kalau yang ada yang belum tahu data science itu salah satu bidang ilmu yang menggabung dari beberapa bidang ilmu teman-teman. Jadi bidang ilmunya itu terbentuk dari beberapa bidang ilmu. Ada 3 biasanya. Ada business knowledge, ada lalu ada apa ya kemarin? Ada programmingnya dan ada statistiknya teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam 3-nya ini. Nah, ini kita lanjut lagi untuk ini. Ini ada beberapa poin ya. Metodologi ada beberapa langkah, ada business understanding, analytic approach, data requirement, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita bakal bahas satu-satu nih. Pertama kita ke yang business understanding. Nah, kita lanjut. Nah, pada business understanding ini, kita itu harus memahami permasalahan apa yang kita hadapi dan apa yang ingin kita capai, lalu metrik apa yang digunakan sebagai definisi untuk sukses. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk contoh nih, kita bisa punya permasalahan kemacetan lalu lintas, menyebabkan banyak waktu, uang yang terbuang gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kita permasalahannya udah clear gitu. Lalu yang ingin dicapai itu bagaimana cara kita memaksimalkan mengoptimalisasi waktu durasi dari lampu lalu lintas yang bersangkutan tuh berdasarkan data-data lalu lintas yang ada. Nah, selain itu kita juga misalnya memiliki pola yang dimiliki, lalu ada cuaca dan ada tidaknya pejalan kaki. Nah, untuk metrik yang gini yang menandakan sukses itu misalnya berkurangnya durasi waktu perjalanan dalam berapa persen gitu. Lalu berkurangnya durasi kemacetan lalu lintas dalam berapa persen gitu. Ini contoh aja. Untuk permasalahan yang akan kita bahas hari ini, karena waktunya kita juga singkat teman-teman ya, kita bakal bahas satu permasalahan aja. Untuk masalahnya yang kita hadapi, yang kita coba hadapi ini adalah permasalahan mengenai harga rumah gitu. Ini gini. Jadi di dalam, bentar, aku coba cari, ada nggak ya? Boston House Price. Nah, ini kita bakal coba hadapi mengenai harga rumah. Nah, ini contoh-contohnya aja. Nah, misalnya kan ada rumah gitu ya. Nah, permasalahan yang kita hadapi, misalnya ini sekarang kita ini diminta oleh wali kota Boston atau misalnya ada agent properti untuk melakukan untuk membuat suatu prediksi kira-kira kalau misalnya harga rumahnya itu spesifikasinya seperti ini, itu harga rumahnya itu dapat berapa. Nah, ini kita bakal belajar nih mengenai permasalahan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya berdasarkan metodologi yang ada ya teman-teman ya,
berdasarkan metodologi yang ada, ini kita udah gini ya teman-teman ya, untuk permasalahan yang kita hadapi itu adalah harga rumah yang misalnya tidak terprediksi gitu. Lalu apa yang ingin dicapai? Berarti kalau yang ingin kita dicapai pada permasalahan kita hari ini adalah kita bisa mengetahui harga rumah yang ideal berdasarkan data-data dari yang sudah dikumpulkan itu, data-data yang ada gitu teman-teman ya. Di kasusnya di Boston gitu, karena datasetnya adanya Boston gitu. Lalu metriknya atau hasil yang dapat diukur misalnya harga rumahnya itu mendekati harga rumah yang diprediksi itu mendekati harga rumah yang ideal atau harga rumah yang ada di datanya seperti itu teman-teman. Jadi untuk business understanding ini langkah pertama yang krusial gitulah, biar kita tuh istilahnya nanti dalam melakukan pembuatan model atau membuat aplikasinya itu tidak kemana-mana, tidak mencele. Nah ini untuk business understanding-nya ya. Lalu kita lanjut nih ke analytic approach-nya. Nah jadi di dalam data science itu biasanya analisis yang digunakan tuh ada 4. Nah ini ada gambarnya, ada grafiknya ya. Ada deskriptif, diagnostik, itu prediktif, dan perseptif. Nah, deskriptif ini berarti dia ini kita dari data itu mengetahui yang terjadi itu apa sih gitu. Lalu untuk yang diagnostik itu kita dapat menjawab mengapa hal tersebut terjadi gitu, permasalahan itu terjadi. Sedangkan kalau yang prediktif itu kita bisa memprediksi kalau misalnya datanya polanya seperti ini, nanti dia hasilnya gimana gitu ya. Lalu kalau yang preskriptif ini, analisis tadi itu, dari analisis yang kita hasilkan tadi, itu dapat menghindari permasalahan yang ada ke depannya itu gimana gitu. Seperti itu teman-teman untuk analis tipe analisis yang biasa dipakai. Nah ini untuk yang kita hadapi ini, berarti kita pengen dari data yang ada, berarti kita perlu kalau yang kita hadapi tadi kan berdasarkan bisnis problemnya, kita pengen melakukan prediksi harga rumah ya. Berarti kalau dari sini kita tahu kalau kita ini perlu yang namanya analisis prediktif nih teman-teman. Selain prediktif ini kita juga perlu yang deskriptif juga. Dan sama yang diagnostik mungkin perlu juga ini. Jadi kalau yang deskriptif ini contohnya kita ini dari data yang ada itu kita kumpulkan dulu. Setelah datanya ada, kita lakukan analisis nih. Misalnya kita visualisasi atau kita hitung frekuensinya seperti apa, sehingga kita bisa memahami itu, oh berdasarkan data yang ada, ternyata itu kalau misalnya rumahnya di daerah sini, di daerah A gitu ya, di daerah A, di daerah B, itu harganya bakal berbeda dengan harga rumah yang di daerah C, misalnya seperti itu. Nah, dari hal tersebut, kita dapat menjawab nih, penyebabnya apa sih gitu. Oh, ternyata penyebab harga rumah A dan B itu yang mempengaruhi adalah jumlah kamar tidur dan ukuran ruang tamu, misalnya seperti itu ya teman-teman ya, untuk yang diagnostik. Lalu yang prediktif ini, contohnya, untuk kasus kita, dari data-data tadi, itu kalau bisa kita prediksi, ini karena rumah A itu spesifikasinya seperti berikut, lalu rumah B dan C spesifikasinya seperti berikut. Nah, karena rumah A dan B, C spesifikasinya seperti itu, maka kalau misalnya ada rumah baru, misalnya rumah D, kita lakukan analisis berdasarkan data yang ada, misalnya itu ternyata dia tuh lebih mendekati ciri-ciri yang rumah A gitu misalnya. Jadinya harganya lebih mendekati rumah A. Seperti itu teman-teman ya, untuk yang prediktif. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang langkah ketiga nih, data requirement. Data requirement itu, jadi dari, kan tadi kita udah nentuin business understanding-nya ya, permasalahan bisnisnya udah nemu nih. Lalu analisis yang mau digunakan juga udah nemu. Berarti langkah selanjutnya kita adalah data requirement-nya, atau kita menentukan nih data kita itu butuhnya seperti apa berdasarkan analisis yang diminta. Jadi misalnya untuk contoh kita nih butuh data yang isinya itu paling nggak pertama harus ada harga rumahnya gitu ya. Kan kita kan melakukan prediksi harga rumah. Kita perlu data yang ada harga rumahnya. Lalu yang kedua misalnya butuh kamar tidur gitu ya. Jumlah kamar tidurnya ada berapa gitu. Lalu ukuran rumahnya berapa. Lalu kalau misalnya bisa, itu ada koordinatnya. Koordinat rumahnya itu di sebelah mana gitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi lah.
Misalnya seperti itu nih, contohnya kita. Nanti dikumpulkan berdasarkan bisnis problemnya yang apa, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita punya. Lalu lanjut. Nah, setelah kita menemukan nih data yang kita perlukan tuh seperti apa, langkah selanjutnya adalah kita melakukan koleksi datanya. Jadi ini koleksi data, dan koleksi datanya ini bisa macam-macam caranya teman-teman. Bisa misalnya kita mendownload dari berbagai sumber gitu ya. Misalnya kalian download ke BSN, sebentar. BS, Badan Statistik Nasional. Oh, BSN gitu. Misalnya contoh kalian download data di BSN gitu, atau misalnya kalian download data di Kaggle, atau misalnya di OpenMap, ada di Word Data juga, aku lupa. Open Data gitu. Nah, misalnya kalian download di situ gitu, kalian masuk, lalu kalian download. Nah, itu salah satu cara mencari datasetnya seperti itu. Selain itu, kalian juga bisa, ntar, buka dua. Selain dari dulu-dulu tadi itu, kalian juga bisa yang namanya itu scraping data. Jadi scraping data nih, misalnya, oke, kita di website tuh nemu tuh datanya, tapi kita nggak bisa ngambil datanya. Misalnya tidak disediakan gitu kan, kayak file buat tombol downloadnya gitu. Jadi waktu kita tekan tombol download, nanti filenya keluar, bisa nggak disediakan. Atau bisa juga, misalnya kita itu pengen dari suatu web itu ada datanya banyak, kita pengen pengen ngambil tapi nggak bisa. Nah, itu di scraping tuh bisa tuh. Bisa juga selain scraping, kita melakukan pengumpulan data secara manual, teman-teman. Jadi pengumpulan data secara manual itu maksudnya misalnya kalian datengin tuh ke rumahnya yang di Boston, kan contoh kasus kita di Boston ya, teman-teman. Kita datengin rumah orang yang di Boston satu-satu, kita tanyain tuh, mungkin kayak sensus mungkin ya, kita tanyain ukuran kamarnya berapa, harga rumahnya berapa gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk yang pengumpulan data manual. Cuma ini kurang efektif ya teman-teman, dan masih banyak lagi caranya lah. Nah, untuk kasus yang kita pelajari hari ini, untuk menghemat waktu, ini kita datanya udah disediakan di sini teman-teman. Ini ini link ya. Nah, ini kalau dibuka nanti bakal kebuka. Nah, ini data CSV. CSV itu singkatan dari Comma Separated Value. Jadi dia data dipisahkan berdasarkan koma. Nah, ini parameternya ada banyak. Ada ID, ada date, bedroom, masih banyak lagi. Teman-teman di codingan udah gini, udah disediakan juga ya. Jadi misalnya teman-teman dalam study jam hari ini agak ketinggalan, itu di bawahnya ini ada contoh ini, ada tombol contoh. Nah, ini udah ada contekannya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, nggak apa-apa. Ini udah ada contekannya, bisa dilihat juga nanti di rumah. Nah, sekarang kita coba nih untuk permasalahannya kita. Sekarang kan untuk datanya berarti kita udah dapat ya teman-teman ya sumber datanya. Sumber datanya itu yang dari ini, dari GitHub, dari teman saya. Sekarang kita mau memasukkan datanya itu ke dalam Pandas. Jadi Pandas itu yang tadi sudah dijelaskan, salah satu tools, juga untuk data analisis di Python. Kita mau masukin nih, caranya gimana? Pertama, kita siapin dulu sumber datanya gitu ya. Karena ini dia link gini, ini nggak apa-apa link, yang penting kita harus tahu dulu dia formatnya apa. Karena ini formatnya CSV, jadi kita menggunakan sintaks yang digunakan untuk menload data CSV, teman-teman. Untuk data frame, jadi untuk data frame itu gini ya, datanya yang biasa orang sebut dipakai Pandas ya, data frame. Ini singkatannya biasanya orang-orang tuh masih nama DF. Jadi kita kasih DF, sama dengan, nah ini kita masukin nih fungsi untuk membaca data CSV-nya. PD, read CSV. Nah, langsung dimasukkan nih sumber datanya dari mana gitu. Source data gitu misalnya. Jadi maksudnya ini dari Pandas ini, dari Pandas, dari data yang source ini, kan datanya ini aslinya teman-teman ya. Kita pengen download, setelah kita download, kita masukkan ke dalam Pandas dengan cara membaca file CSV-nya. Dan itu dia nanti dimasukin ke variabel namanya df ya. Df biasanya singkatnya data frame. Setelah itu kita coba nih melakukan output nilai teratas pada data. Jadi kalau di Pandas itu kalau kita mau melakukan output nilai teratas itu sintaksnya df.h.
kita jalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sekarang kelihatan nih, oh ini kalau dilihat nih parameternya lumayan banyak ya. Ada banyak nih. Seperti ini. Untuk timah teratas defaultnya seperti ini. Misalnya kalau teman-teman mau melihat nilai 20 nilai teratas itu gimana? Atau 10 misalnya. Ini gampang banget, caranya tinggal dimasukkan saja, ditambahkan nih parameternya. F.head jadi 10. Nanti dia bakalan ngeliatin 10. Buat yang baru di pemrograman, aku mau kasih tahu kalau di bahasa pemrograman itu biasanya angka indeks itu dimulai dari angka 0 teman-teman. Jadi kita masukinnya 10, tapi dia berakhir di 9 karena emang awalnya itu 0 seperti itu. Nah, ini 10. Kalau misalnya 15 berarti ini 15. Bentar, gak jalan. Nah, ini contoh ini 15 gitu teman-teman ya. Nah, ini kan untuk 5 nilai teratas nih. Kalau misalnya mau 5 nilai terbawah berarti pakai tail. Bahasa Inggrisnya ekor gitu ya. Nah, ini tail. Misalnya mau 10 seperti ini gitu. Oke, seperti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini kita balikin dulu ke kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bisa coba di chat aja nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ini berarti baru sampai load ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini namanya data understanding kalau di metodologinya kita. Atau orang biasanya mengenal dengan exploratory data analysis. Nah, bisa disingkat juga EDA gitu ya. Nah, ini maksudnya apa ini EDA ini? Nah, EDA ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting teman-teman dalam melakukan pembuatan model machine learning gitu. Nah, waktu yang banyak digunakan tuh biasanya di EDA ini teman-teman. Jadi karena kita model machine learning itu biasanya sudah menggunakan kayak scikit-learn atau menggunakan modul-modul yang lain gitu ya. Jadi waktunya kita tuh sekarang lebih banyak dihabiskan untuk EDA ini, EDA sama processing data nih teman-teman. Nanti kita bakal belajar juga mengenai processing data. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk EDA sendiri ini banyak banget langkah-langkahnya. Ini nggak wajib urutannya sama gitu, nggak wajib biasanya. Biasanya tergantung inget-ingetan aja. Jadi misalnya ingetnya, oh ini kayaknya harus diginiin deh, berarti diginiin gitu. Biasanya seperti itu. Untuk EDA ini biasanya kita melakukan melihat itu statistik data kita itu seperti apa. Lalu kita lihat juga mungkin dari mean-nya, median, range, frekuensi, masih banyak lagi lah. Istilahnya itu biasanya itu juga EDA itu kita barengin sama visualisasi datanya. Jadi visualisasi data, kalau datanya kalau data kan kalau kita outputin dari Pandas itu kan masih itu teman-teman ya, masih angka-angka semua, huruf-huruf semua, kan kurang agak susah dimengerti. Biasanya itu kita visualisasikan. Nah, itu kita bakal visualisasinya tuh pakai yang Seaborn tadi sama yang Matplotlib teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mempelajari EDA, ini aku kasih linknya juga nih. Ini ada link artikel mengenai EDA, dan ada juga nih ini ada link buku. Ini buku dari John Tukey. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan matematika di Amerika. Nah, beliau ini yang kalau teman-teman belajar fisika gitu ya, atau matematika tuh banyak rumus yang beliau ciptakan. Salah satunya itu juga beliau tuh menciptakan namanya exploratory data analysis ini. Jadi beliau yang mencetuskan. Selain ini, beliau juga membuat yang salah satu tools visualisasi yang kepake banget, itu namanya ini teman-teman. Sebentar, Boxplot. Jadi beliau yang menciptakan, ini sangat powerful toolsnya, kalau teman-teman pakai nanti. Nah nih, jadi hanya dengan satu kali visualisasi, dia bakal kelihatan gitu datanya seperti apa. Kalau teman-teman tertarik, nanti bisa langsung di ini aja, dicek linknya. Oke, untuk sekarang nih, mari kita lihat nih info. Nah, kita lihat kalau di Pandas, kita lihat info itu di dev.info. Nah, dev.info itu isinya apa? Isinya ada pertama, ada kolom-kolom yang kita miliki. Lalu kedua, ada ininya, jumlah datanya. Jumlah datanya ini kalau kita lihat berarti ada 21 ribuan ya.
Lalu ada not null, ini berarti datanya nggak kosong. Dan ada ininya, dtype. Dtype ini merupakan tipe data dari datanya itu. Jadi di dalam bahasa pemrograman kan ada tipe data ya teman-teman. Nah itu dia per kolom bakal dicari itu tipe datanya apa. Seperti itu. Lalu kita, apa nih? Tadi info udah nih. Kita lanjut. Buka. Nah, setelah melakukan pengecekan pada info itu, apa selanjutnya, kalau di angka kan tadi tulisannya not null ya, berarti ada isinya. Cuma teman-teman kalau dalam melakukan pengecekan data, jangan terlalu percaya sama yang statistik yang kayak gini-ginian, dicek manual lah istilahnya. Ini kita bakal ngecek, di Pandas itu ada sintaks untuk mengecek nilai kosong, namanya kita masukin aja nih, df, berarti df itu data frame yang tadi kita buat, lalu kita is null, berarti dia bakal outputin nilai-nilai yang out null, ini nanti dia outputnya true atau false, lalu kita cek ini aksis sama dengan 1. Nah, maksudnya ini, kita bakal, kalau is null doang, itu berarti dia kolomnya harus kosong semua gitu. Satu baris itu harus kosong semua. Jadi kalau biar kita ngecek, misalnya ada kolom yang, kan kita ngecek kolom ya, itu kita cek apakah ada yang kosong atau enggak dalam satu baris itu. Jadi kan barisnya ada 5 ya. Kolomnya ada 5. Itu kalau mau ngecek salah satunya dia kosong aja, nanti bakal output, berarti pakai yang any ini. Lalu jangan lupa, ini kita pakai log. Jadi log ini kita bakal nge-slicing gitu lah. Kita melakukan pengecekan data berdasarkan kondisi yang ada. df.log, lalu kita masukkan nih kondisinya apa? Kondisinya di mana data itu ada yang kosong, tapi kosong itu nggak harus satu baris gitu. Salah satunya aja ada yang kosong, barisnya bakal di-outputin. Nah, ini berdasarkan data yang ada nih, karena dia nggak nongol, berarti datanya kita anggap isi semua gitu ya, aman. Lalu kita cek lagi nih, kita cek, kita mau lihat nih, statistik deskriptif pada data frame kita. Nah, enaknya kita menggunakan Python teman-teman, khususnya Pandas ya, kita bisa ngecek statistik deskriptif pada data frame kita, itu nggak ngitung manual ya, sekali ketik langsung nongol semua. Kita masukin, ini namanya, kita masukin data frame-nya, df, describe. Oke, nah kalau kayak gini aja, kita jalankan ya. Kalau kayak gini aja kan dia istilahnya yang keluar cuma yang, kalau diperhatikan, ini numerik aja ya teman-teman ya. Ini numerik aja nih nilainya. Yang numerik itu berarti istilahnya cuma yang angka-angka tok gitu ya. Kalau misalnya kita mau, misalnya kita punya di data frame itu ada salah satu kolom atau ada salah satu fitur yang isinya itu kategori. Nah, kalau di describe ini nggak bakal nongol kalau nggak ditambahin parameter tambahan. Kalau mau keluar itu harus ditambahkan namanya itu include, parameternya include namanya. Nah, info ya. Include all. Nah, nanti yang kategorikal nanti bakal ikut nongol kalau seperti ini. Lalu karena kelihatannya kayak gini kan agak susah dilihat juga ya teman-teman ya. Ini kita transpose saja gininya. Berarti transpose itu kalau di matrix itu yang dibalik itu gininya. Nah ini jadi seperti ini, jadi kebalik gitu. Nah ini lebih mudah dilihatnya. Nah kita lihat. Jadi ini kalau kita lihat yang paling banyak keluar untuk date ini, nah date ini kan dia kategori ya teman-teman ya. Date paling banyak nih yang 2014. Berarti ini ngerekam datanya pada tahun 2014. Banyaknya frekuensinya itu 142 gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk min berarti nilai tengah, nilai rata-rata min. Ini STD standar deviasi. Min ini nilai paling kecil di datanya kita seperti apa. Nanti ini 25%, 50, 75. Itu gini ya teman-teman. Apa namanya? Q1, Q2, Q3-nya. Seperti itu. Nah, kalau max ini merupakan nilai paling besar di dataset kita. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya ini ukuran dari ruang living room ya. Ini paling gede ini 13.000 square feet gitu ya. 13.500. Sekitar berapa kalau di meter ini? 1.340 feet.
Oh, sekitar 0,31 are gitu ya. Gitu. Nah, ini banyak lah di datanya kalau misalnya mau lihat. Nah, setelah itu kita kan udah lumayan tuh. Oh, ternyata kayak gini datanya. Datanya ternyata eh seperti ini gitu ya karakteristiknya. Ini kalau teman-teman mau belajar mengenai machine learning atau data scientist itu, kalian teman-teman harus istilahnya curious gitu. Curious itu apa ya? Kayak rasa ingin tahunya tinggi gitu. Jadi jangan gara-gara udah dapat nih datanya, oh udah kayak gini, oh ya udah gitu. Jangan kayak gitu. Harus dicek-cek gitu. Di semangat cek-cek, kalau kan dapat hasilnya bagus gitu. Nah, sekarang kita coba nih dari data di atas, kita akan melakukan sebaran data harga nih menggunakan Seaborn. Nah, ini kita coba. Ini berarti kita assign set dulu bisa nih. Mungkin sintaksnya agak berbeda ya dengan yang dicontoh nanti. Cuma hasilnya mungkin sama. Kita pakai Seaborn aja nih. S dot ini kalau nggak salah disprod. Nah, ini masukin nih parameternya. Untuk parameternya ini ada data harga rumah dan data harga rumah menggunakan data. Oke, berarti datanya itu rumah harga price berarti. Oke, coba kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih datanya lebih menyebar ke area sini teman-teman ya. Seperti itu tuh. Kalau misalnya mau ditambahin kayak judul atau kayak huruf-huruf itu bisa. Jadi kalau untuk judul itu kan title. Nah, Seaborn ini dia untuk visualisasi plotnya memang pakai sintaks Seaborn. Namun untuk yang aneh-anehnya kayak kita nambahin judul atau ngubah yang lain-lainnya itu masih menggunakan matplotlib-nya teman-teman. Jadi kalau pakai Seaborn biasanya pasti pakai matplotlib juga. Berarti filter the title. Masukin tuh sebaran data harga rumah. Nanti udah biasanya di filter show. Filter show. Nanti agak lama nih. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada judulnya nih sekarang. Misalnya kita judulnya maunya fontnya agak tebel gitu. Ini berarti pakai font weight tambahan bold. Lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi lumayan lebih menarik lah tampilannya. Seperti ini. Oke, lalu kita lanjut nih. Nah, setelah dari datanya tadi, kan kita lihat berarti dia harganya tuh banyak kan nyebar di sini ya teman-teman ya. Harganya lebih nyebar di sini. Sekarang kita mau lihat tuh dari data yang ada, kita pengen lihat kira-kira sebentar. Data bedroom di rumah terdapat melihat data bedroom. Data bedroom ini harusnya sebentar. Walah, oke, kita coba lihat gininya, sebarannya juga. Oke, berarti slash dot. Kita pakai contot aja. Bedanya apa contot sama dislot? Kalau yang ini, dia lihat kayak berdasarkan pakai density-nya gitulah. Jadi semakin semakin apa? Semakin padat nanti semakin naik gitu, teman-teman. Kayak histogramnya gitu. Nah, kalau contot dia itu nilainya dari hasil hitungan. Jadi misalnya datanya bedroomnya ada 4 tuh di satu row. Di pertama bedroomnya ada 4. Di row selanjutnya misalnya ada 3. Nanti bakal dihitung otomatis sama si board-nya. Kalau kalian pernah menggunakan matplotlib, itu pasti tahu tuh kalau mau visualisasi itu harus kita hitung sendiri dulu nilai yang di dalamnya, nilai x dan nilai y-nya. Nah, kalau menggunakan Seaborn Conplot itu enggak, bisa otomatis. Nah, ini kita hitung bedroom deh. Ini bedroom. Kita kasih judul. Jumlah tempat tidur. Lalu biar tebal kita pakai font weight. Nah, kita lihat nih.
data yang kita punya nih, banyakkan itu harga jumlah tempat tidurnya yang dimiliki oleh rumah itu banyakkan 3 gitu ya. Tiga, tiga tempat tidur dan yang paling nomor 2-nya itu 4 gitu. Nomor urutan nomor 3 itu 2. Seperti itu teman-teman. Kalau di logikain emang sebenarnya ya mirip-mirip ya. Di Indonesia biasanya juga 3 kamar tidur. Satu kamar tidur utama gitu ya. Lalu yang kedua itu kamar tidur anak-anak. Lalu kamar tidur yang ketiga itu buat tamu. Biasanya seperti itu ya. Jadi masuk akal nih datanya nih. Kita lanjut. Oh iya, ini bisa di PRT Show juga. Oke, lalu kita lanjut nih. Selanjutnya kita pengen lihat hubungan antara harga rumah dengan ukuran ruang tamu. Jadi tadi aku juga lupa jelasin, sorry. Untuk analisa data nih EDA, ini kita macam-macam nih. Gininya, analisanya. Ada namanya univariate. Univariate variable. Itu artinya kita melakukan analisa terhadap satu variabel. Contohnya seperti yang 2 ini ya, yang sebenarnya harga rumah, sama yang ini jumlah tempat tidur, ini univariate variable. Nah, ini kita analisis satu fitur. Kalau misalnya kita mau menggunakan, misalnya mau analisa 2 fitur atau lebih, itu untuk 2 fiturnya itu biasanya namanya bivariate ya. Analisa bivariate. Nah, analisa bivariate ini untuk analisanya nggak pakai ini, nggak pakai conplot, nggak pakai displot. Dia pakainya itu namanya scatter plot. Coba kita cek dulu gambarnya. Scatter plot. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Dia ngecek hubungan antara 2 variabel itu seperti apa. Apakah korelasinya positif, negatif, atau malah nggak ada korelasi sama sekali. Kita bakal ngecek nih. Kita ngecek, untuk variabel pertama tuh berarti yang X, sumbu X, sumbu Y ya, kalau belajar matematika. Itu sumbu X-nya harga rumah, sumbu Y-nya itu ukuran dari ruang tamu. Oke, kita coba ya. Scatter plot. Ini biar cepat kita pakai Seaborn aja. Lalu kita masukkan parameter X-nya itu, ini dimasukin X. Nah, ini kita masukkan harga-harga rumah tadi price kalau nggak salah. Kita masukkan lagi Y. Y itu kita masukkan tadi ruang tamu. Ruang tamu itu bahasa Inggrisnya apa? Ruang tamu, bedroom. Sebentar. Kita coba cek. Living room harusnya. Aduh, mana living roomnya? Coba cek, dicontohkan dulu deh. Aku lupa. Oh, SQKT living, bener. Masalah seperti ini. Kalau kita ini, judul biar jelas ya. Jadi kita kalau akan visualisasi itu harus jelas teman-teman. Satuannya harus jelas, satuan yang dipakai itu apa, dan juga biasanya judulnya harus sesuai lah. Untuk visualisasi yang baik itu seperti itu. Lalu ini kita masukkan title, hubungan antara harga dan ukuran ruang tamu. Setelah itu, biar tebel, kita pakai font weight, bold. Nanti di plt.show. Oke, salah. Oke, ini ada titik nih. Oke, koma kalau salah. Nah, seperti ini nih. Kita lihat ya teman-teman ya. Hubungannya. Jadi kalau kita lihat, datanya kita kan tadi menyebarnya itu, ini kan frekuensinya ya. Displot nih, nah ini displot. Dia menyebarnya pada satu titik gitu. Jadi nggak merata gitu datanya ya. Biasanya kan kalau yang bagus itu kan dia merata gitu. Nah ini datanya kayak menyempit gitu. Jadi waktu di kita cek hubungannya, dia juga datanya itu bakal cenderung menyempit seperti ini. Tapi kalau kita lihat nih ya, sumbu X kan harga, sumbu Y ini ininya ukuran ruang tamunya. Kita cek, datanya ini banyak kan ini
Dia banyak kan di daerah sini teman-teman. Berkorelasi mungkin berkorelasi, cuma nggak gede ya, soalnya jepit seperti ini. Lalu ada juga nih yang datanya jauh-jauh gini ya. Jadi kalau di dalam statistik mungkin bisa dianggap sebagai outlier atau pencilan gitu. Nah, ini bakal mempengaruhi performa dari model kita biasanya. Apalagi yang ini nih. Ini jauh banget nih. Seperti itu. Cuma kalau misalnya ada outlier seperti ini, teman-teman, ada pencilan, itu kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan data yang agak jauh ini datanya bisa error gitu. Datanya dari data error, atau misalnya salah input gitu. Tapi bisa juga karena datanya memang seperti itu. Jadi istilahnya, data kita kalau berkorelasi, itu belum tentu datanya itu gini, kebetulan gitu. Misalnya seperti itu tuh. Correlation is not causation gitu, nggak salah. Correlation causation. Nah, nih. Nah, ini contohnya bagus nih. Ini contohnya nih. Nah, kan ini bentuk es krim sama bentuk apa ini? Sunburn ini mirip ya bentuknya, tapi kan barangnya beda seperti itu. Nah, ini juga nih bentuk, kalau secara bentuk ya. Ini kan dia karena barangnya mirip, belum tentu sama barangnya. Jadi bisa juga nih, berlaku juga untuk di pencilan nih. Sama kalau misalnya kita ngecek korelasi itu, berlaku juga. Karena datanya kelihatannya jauh gini, kalau asumsi normal biasanya kita asumsikan ini pencilan. Cuma kita biasanya kalau benar-benar niat perlu dikonfirmasi dulu, ini datanya pencilan beneran atau emang kayak gini ternyata datanya. Seperti itu. Jadi kita asumsikan saja, karena ini waktunya terbatas, kita asumsikan saja datanya ini emang kayak gini dah gitu. Oke, datanya emang kayak gini nih. Ternyata ada yang harga rumahnya agak murah, tapi ininya gede, ruang tamunya gede gitu. Misalnya rumah cuma tingkat 1 gitu ya. Atau rumahnya di desa gitu. Jadinya harga tanah murah seperti itu. Seperti itu. Jadi insight yang kita dapatkan seperti itu ya, teman-teman. Lanjut. Sekarang kalau yang tadi kita ngeceknya dari harga dan ukuran, tadi ukuran apa ya? Ukuran apa nih? Ruang tamu. Sekarang kita cek nih hubungannya antara harga jumlah kamar yang ada dan harga rumah yang ada. Pakai Sibon lagi deh biar cepat. Ini pakai scatter plot juga ya. Nah, X-nya kita masukkan, jumlah kamar tadi apa ya? Bedroom. Nah, lalu Y-nya kita masukkan, ini tadi harga price. Lalu kita kasih judul, biar visualisasi kita bermakna. Hubungan antara jumlah kamar tidur dengan harga rumah. Nah, ini biar tebal nih, font weight. Nanti di plt.show. Oke, ini benar kayak ini ya. Bedroom price. Oke lah, datanya sama ternyata. Dari sini kita tahu nih, datanya kita, ini banyakan, tapi memang kalau dari datanya tadi, yang awal kita visualisasikan itu, dia kan agak nyempil gitu ya teman-teman. Nah, agak mempet gitu. Ini jadinya ya sesuai sih. Jadi dia lebih padat di sini, di 5, berarti kebanyakan jumlah kamar tidurnya orang-orang tuh hubungan kamar tidur dengan harga rumah. Dan ini misalnya banyak kan di sininya gitu. Berarti mepet-mepet, mentok-mentok di sinilah istilahnya. Seperti itu. Oke. Untuk ini kan kita ada break dulu. Mungkin kita break dulu 15 menit. Ya, Oke, bagus. Ada break yang buat mau sholat atau bentar lagi ada games juga. Dan penjelasan yang sangat menarik banget ya Bang ya. Nanti dilanjut setelah break ya. Oke. Oke. Silakan teman-teman kalau mau sholat atau mau istirahat sebentar. Buat teman-teman yang mau join games mungkin bisa join
bisa login ke kuisisnya dulu kali ya, Dit ya. Betul. Yap. Linknya menyusul. Yang mau istirahat dulu tuh, agak Yang sedikit, mau sholat, yang mau makan, silahkan. itu sedikit Karena HD. perjalanan kita masih jauh. Iya, kan kalau kita bisa bicara memang machine learning itu kan salah satu pionir buat teknologi untuk masa depan banget kan. Ya, Betul. banyak yang akan kita bahas buat malam ini. Oke, itu kuisisnya, Dit ya. Oke. Yuk, join yuk. Oke, sebentar. Gamesnya apa bang? Genshin bukan? Waduh. Genshin Impact. Iya. Mabar kita. Oke. Gacha saya nggak berhasil terus nih sih. Kodenya itu bentar. Kodenya sebentar Go. ya. Bentar, aku share screen dulu biar seru. Kelihatan ya scoreboardnya ya. Yuk, yang mau join game silakan. Ini cuman ya gamenya nggak berat-berat banget sih. Sambil menunggu istirahat bentar ya kan. Gak ada salahnya lah join. Oh ya juga teman-teman mau ngingetin jangan lupa ya buat di post di Instagram kali ya kan. Di story tag DSCTLU untuk event malam ini gitu. Oke, siap, Bang. Sip. Bisa tuh join tuh. Game apa nih bang? Pertanyaan-pertanyaan lucu lah. Lucu nggak, Dit? Mungkin. Oke. Sebentar. 7181. Oke. Itu link apa? Link gamenya. Oke. Pakai kode aja biar lebih cepat. Kodenya itu ada di layar. Kita break sampai 8.15. Habis itu lanjut lagi. Yep. Langsung ke materi kedua setelah Dit ya. Visualization. Lanjut yang tadi. Bang Cahyo kan? Betul. Oke. Mungkin ada yang ikut machine learning workshop karena terinspirasi satu film yang lagi booming di Netflix mungkin. Yang mana bang? Kenapa? Aku nggak nonton film. Kenapa tadi? Ada machine learning. Nopi Pandas. Wih. Drakor startup. Nah, itu ada yang nonton tuh. Oh iya. Aku lagi kadang seliweran sih di Instagram tuh. Startup itu ramai di Netflix startup. Startup Sepertinya yang masuk dalam masuk list ya. Yang Korea itu ya? Korea yang di Netflix bang. Aku cuma denger doang, nggak nonton. Oh itu bukan mengenai entrepreneurship ya, tapi tentang startup. Bikin startup gitu. Kalau bikin startup banyak dramanya lah, tapi asik. Mana itu bang dramanya bang? Drama ya contoh. Ada hackathonnya gitu, ada hackathon.
Keren juga sih. Oh iya. Ada scene hackathon-nya. Oh. Iya, iya, iya. Kalau di tempatku ada drama sih, tapi lucu. Jadi each win. Ini kayak yang mau join lagi, Ternyata kalau kita langsung start. peserta ini Dit, machine learning kali ini global ya Dik ya. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Rusia. Oh iya. Itu Itu ada yang siapa dari tuh orang Jepang? Holland tuh, VOC. VOC. Ada yang dari Belanda kayaknya. Iya. Murid Mas Cahyo, wih. Ada Bang, ada murid cabang di sini Bang. Gak jelas ini. Aku Murid Mas Cahyo. gini teman-teman, jangan gara-gara aku jadi pembicara hari ini jadi dikiranya dewa gitu ya. Jangan gitu teman-teman. Masih banyak kurang ya, sumpah. Sensei. Tapi emang harus terus belajar sih. Kalau nggak ketinggalan kereta kita. Iya, setuju. Iya. Itu kayak tadi aku ikut gini, PyCon itu ada framework baru ternyata buat bikin web, tapi cepat bikinnya pakai sintak Python. Wah. Gila ya bang. Wah, mantap Sekarang tuh, Python bisa dicoba. bakal web. Python dari dulu ada, cuma itu cepet aja itu, enak Itu aja. kalau nggak salah Django ya bang ya? Django Bukan. atau Flask kan? Bukan, ada namanya sebentar. Django aku juga pakai sih. Atau Flux? Bukan, Streamlist. Streamlit deh. Itu nanti kalau penasaran dicoba tuh, dicek. Gila, keren banget. Cuma ngetik doang, tek langsung jadi. Dia langsung kayak framework buat front end back end gitu bang. Iya, Responsif. responsif. Gila ya. Oke, buat wah makin edannya ya dengan teknologi makin lama. Yes. Xiaodalmi, siapa itu tuh Xiaodalmi? Cuma emang kekurangannya itu dia, cuma bisa satu page saja. Jadi biasanya buat teman-teman yang misalnya bikin model machine learning gitu, pengen tampil ke dosennya gitu. Nah, tuh pakai itulah buat visualisasinya. Keren sih. Sintaks pakai Python. Python berapa? 39 bang? Enggak harus sih. 334 jalan. Oh iya, aku kasih deh. Ini ada link video juga nih. Link apa? Kalau mau belajar Python tuh nanti development-nya ke depannya gimana gitu. Aku nemu tadi. Nah, jadi maksudnya kalau siapa nih? Oke, mana nih? Itu lebih simpel des ya bang. Ada yang nanya tuh bang, itu lebih simpel des ya bang? Bentar. Dari Abdul Hadi. Abdullah Hadi. Lebih simpel dari Dash ya? Iya. Dash Lottie kan ya? Jadi tadi pembicaranya ngomong itu, kalau pakai Dash, itu kita mau bikin button, mau bikin tombol, itu kan parameternya banyak tuh yang perlu diisi tuh. Nah, kalau pakai yang Streamlit itu udah jadi default. Tapi kalau mau di custom, itu bisa juga pakai CSS HTML-nya. Jadi dimasukin file CSS gitu. Cuma dia kekurangannya baru cuma satu layar aja sih yang aku lihat. Keren. Coba kalau mau lebih bagus lagi website emang nggak ada lawan JavaScript ya teman-teman. JavaScript nggak ada lawan. Pip install Streamlist. Pip install. Lebih keren lagi daripada simple web app. Iya. Menang kuis dapat hadiah nggak bang? Nah itu tanya ke lead kita gimana Dit? Menang kuis dapat DQ Lab 2 bulan ya. Waduh. DQ Lab. Aduh. Menang kuis dapat hadiah. Kalau kuis belum sih ya. Tapi gini, yang ikut machine learning workshop hari ini itu ikutin sampai akhir. Nanti kita ada yang namanya project akhir. Nah, di situ nanti kita pilih nih tema apa yang paling bagus dari yang kita pelajari di workshopnya. Ini mulai nggak?
Udah nggak ada yang mau join lagi kayaknya nih. Boleh aja nih, nggak apa-apa deh. Yuk, mulai. Saya mungkin ada yang istirahat kan, lagi beli minum atau ke toilet atau Saya ikut sholat. juga berarti ini. Bentar. Start. Bentar. Waduh, saya tidak boleh share screen. Bandwidth is commonly used to modify minutes and perform data analysis. Ayo. Ya, Wih, murid Mas Cahyo juara 1 kayaknya nih. Siapa itu? Gak kenal aku. menggunakan Alamak, nama semua. orang Jepangnya gini, balap. Kasihan. Itu tuh, murid Mas Cahyo. Siapa tuh? Itu menurut Mas Cahyo si Bagja. Bagja Bagja, itu. Bagja Bagja. teh saha. Yang nggak dapat tadi ya sedih ya. Tenang aja kan berat katanya Ini bersiap di untuk di last workshop machine learning. Kalau yang aplikasinya terpilih bisa deh saya dapat reward ya Dit ya. betul. Ya. Cuma beda 20 poin Dit. Wih, ada CEO Samsung Tech. Si Samsung teh. Pemenangnya adalah siapakah? Berat Mas Cahyo. Gak Murid jelas. Mas Cahyo. Siapa tuh? Bagja. Kedua Seodalmi, ketiga siapa Mu. Moe. Moe. Oke, sudah mau jam 8.15 15. Paskan 15 ya Dit baru. Silahkan lagi Bang Cahyo lanjutkan Iya. materinya. Semoga cukup fresh. Nah. Oke. Ini lanjut lagi mungkin atau gimana nih? Iya Bang, silakan. Oke, punten ya teman-teman, dilanjut lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat atau bisa langsung ngomong juga nggak apa-apa. Ini waktunya lumayan banyak juga ya habisnya. Aku percepat temponya mungkin ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, berdasarkan data ada, kan tadi kan kita terakhir ngecek ini hubungan antara jumlah kamar dan harga rumah ya. Kita cek, ini ternyata ada hubungannya. Lalu, langkah selanjutnya, kita pengen lihat nih, harga rumah yang mahal-mahal tuh, itu gimana tuh? Nah, jadi kan kalau kita coba biasa dulu ya, data biasa. Nah, ini kan nanti kelihatan nih data biasa nih, datanya. Cuma datanya ini masih belum urut istilahnya teman-teman, belum ke sort gitu lah. Nah, sekarang kita pengen
mengerapiin datanya itu berdasarkan harga rumah gitu. Jadi nanti dari paling mahal itu bisa nambah. Caranya def.sort value. Nah ini, dan kita masukkan nih kolom yang mau dipakai buat nge-sort itu apa? Misalnya price gitu ya. Karena kita pengen nilai yang paling kecil, dari paling kecil ke paling gede, itu balik tuh. Jadi namanya ascending. Nah ini kan ascending kan berarti dari kecil ke besar ya. Kalau kita pengennya dari besar ke kecil, berarti kita pakai false. Lalu untuk nilainya ini kita simpan ke data frame baru, biar nggak nyampur sama data frame kita yang lama. Seperti itu. Lalu kita coba outputkan nih. f.head. Salah nih. f.head. Ini. Nah, setelah kita bikin data frame-nya, berarti nanti kita outputkan dan kita lihat ya, ini harganya kalau dilihat nih, sekarang udah urut nih, berdasarkan dari yang paling murah ke yang paling mahal. Nah, seperti ini nih. Oh iya, tadi juga ada yang nanya nih, aku lihat, ini kita nih menggunakan supervised atau unsupervised. Untuk permasalahan kita, jadi kalau buat yang belum tahu ya, machine learning itu biasanya permasalahannya bisa dibagi menjadi dua itu, untuk yang klasik. Supervised, kalau supervised itu berarti datanya itu ada labelnya atau ada nilai yang pengen kita tuju. Jadi untuk contoh permasalahannya kita, yang pengen kita tuju tadi kan melakukan prediksi harga rumah. Nah ini berarti kolom yang gini, karena dia ada harga rumahnya, ada label yang ingin kita tuju, itu namanya supervised teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ada labelnya, berarti misalnya price-nya nggak ada nih. Nah itu namanya supervised. Kalau unsupervised itu biasanya kita melakukan clustering. Nah, kalau yang baru dengar mungkin nggak apa-apa. Clustering, aku cek deh. Clustering. Nah, ini clustering. Clustering ini kita mengelompokkan data berdasarkan ciri-cirinya masing-masing gitulah. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Untuk yang kita hadapi, ini kita yang supervised. Untuk menebak harga rumah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau ngambil nilai tertingginya aja nih. Jadi setelah kita urutkan, sekarang kita mau ngambil nilai yang paling tingginya aja gitu. Caranya gimana? Caranya, kan tadi udah diurutin ya, yang data frame UDF ini. Ini tinggal kita potong aja nih. Potong gininya. Misalnya nih, persentase ya. Aku kasih nama persentase. Habis itu, len. Len itu berarti panjang. Di Python ada fungsi namanya len. Ini untuk ngecek panjang data. Kita masukkan gininya, UDF. Lalu kita kali ini, karena pengen 1% jadi 0,01. Nah itu kita pengen ngambil nilai yang ininya aja, yang kita pengen ngambil nilai yang top satunya aja. Jadi top 1 deh, kasih nama data frame-nya. DF. Ini hasil dari pemotongan, hasil dari slicing. Nah ini di slicing persentase. Percentage. Harusnya gini deh. Coba aku top df. Aku cek habis itu shape-nya. ilog persentase. Cannot indexing beginning. Oh iya. Ini waktu kita pembagi, itu ada kemungkinan nilainya itu, nilai hasil baginya kan bukan integer ya, atau nilai bukan pecahan bulat, bukan nilai pecahan, harus di-convert dulu. Iya, kebalik. Ini saya input, ini di luar. Sekarang masalahnya baru lagi. Kita cek. Ini tadi sudah di-convert. Oke. Di persentasenya yuk. Persentase, iya di persentasenya tadi udah aku gini. Nih. Ya. Oh iya ya. Ini ada sorry. Nah, kita top shape. Ini masih salah. Ini. Nah, benar nih. Jadi tadi dia masalah soalnya hasil baginya kan udah dikali tuh. Hasil kalinya kan karena pecahan kan nanti ada pecahannya, teman-teman. Itu nilainya kita convert dulu jadi integer. Jadi pecahannya hilang. Setelah itu kita melakukan ini namanya slicing. Slicing data frame dengan jumlahnya, kan jumlahnya datanya 219. Berarti kita ngambil nilai dari nilai 0 sampai 215. Jadi kita cuma ngambil data
Berarti 0 apa? Data 1% itu nilainya itu 219. Seperti itu. Sebentar, aku coba. Nah, ini teman-teman ya. Tuh, sip. Ini udah bener nih. Habis itu sekarang kita visualisasikan tuh rumah dengan top one seperti apa. Berarti SSS kita visualisasikan berdasarkan parameter namanya yang latitude sama longitude. Tadi kalau dilihat ada tuh parameternya. Ini scatter plot. Nah, bisa menggunakan scatter plot teman-teman. Ini lat. Tulisannya juga bisa seperti ini. X-nya pakai long. Lalu Y-nya pakai lat. Nah, kita pakai datanya itu data frame yang top BF. Coba di output kan, bentar. Nah, ini kelihatan nih, kalau rumahnya yang top 1 tuh seperti ini nih sebarannya. Ini kita sebenarnya kalau mau visualisasi yang bawa peta gitu, yang geografis itu, sebenarnya harusnya pakainya volume. Jadi pakai volume. Nah, ini peta-peta gini ya, pakai volume biasanya. Cuma karena kita menghemat waktu, jadinya pakai matplotlib. Nah, ini top DF. Sekarang kita kasih ini deh. Warna apa? Kita kasih warnanya misalnya red gitu ya. Labelnya itu rumah ini aja. Top 1%. Nah, jadi kalau mau di ini, kita kalau mau kita bisa melakukan istilahnya itu apa ya, ditimpa gitu nilainya sama kita kasih alpha ini untuk transparansinya. Ini juga sama alpha 0,2 deh, nanti tinggal diganti aja nih datanya, kita pakai yang UDF aja, UDF. Nah, ini kita ganti rumah reguler itu plt.show. Oke, warnanya sama, nggak kelihatan. Sorry, green aja. Oh iya, urutannya juga teman-teman ya, diperhatikan urutannya. Ini berarti urutannya yang ini cek aja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk harga rumah yang top 1% tuh dia sebarannya seperti ini. Tadi udah di sort berdasarkan harga harusnya. Ini persentase UDF, persentase price ascending. Oke, seperti ini teman-teman. Sama kita tambahin ini. Kita tambahin legend kayak di peta itu, biar jelas. lt.legend. Nah, ini ya kelihatan top 1% tuh rumahnya sebarannya di sini gitu. Sedangkan kalau reguler itu di sini gitu. Ini kalau dicontoh juga harusnya mendekati. Nah, mendekati ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Lalu langkah selanjutnya nih kita ini pre-processing datanya. Jadi kan istilahnya datanya udah lumayan kita tahu ya ciri-cirinya. Oh, datanya kayak gini-gini, berarti kita pre-processingnya seperti itu gitu. Nah, ini pre-processing ini langkah-langkah di mana kita merapikan datanya gitu, agar datanya itu bisa siap dimasukkan ke model machine learning-nya. Jadi kalau permasalahannya yang prediktif itu berarti kita membuat model machine learning. Kalau yang deskriptif itu nggak usah bikin model machine learning. Nah, ini langkah-langkahnya ada banyak nih cara-caranya. Bisa membuang nilai kosong, kalau misalnya tadi nilai kosong. Lalu bisa membuang nilai duplikat, bisa juga melakukan imputasi pada nilai. Imputasi itu nilai kosong, kita kasih nilai, kita isi nilainya. Bisa standarisasi satuan juga, dan masih banyak lagi nih. Nah, ini contohnya kita coba tes dulu, kita cek nih informasinya df.info. Kita cek lagi informasinya. Sebelumnya ada yang bertanya nggak nih? Oh, belum ada. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya ya, teman-teman. Nah, ini df.info, kita cek nih datanya. Setelah kita cek, langkah selanjutnya kita cek apa nih? Buang fitur ID. Nah, setelah kita melakukan analisis nih tadi,
kita tahu kalau fitur ID itu unik istilahnya. Unik itu jadi tiap data tuh beda. Nah, tuh nggak kepake tuh kalau buat dimasukin ke model machine learning. Jadi bisa dibuang. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa di drop lah istilahnya. df.drop. Drop tuh berarti dibuang. Nama fiturnya, ID. Aksesnya 1. Akses 1 itu jadi kita buangnya itu buang kolom. Lalu bisa langsung in place. In place true berarti artinya setelah kita buang, data frame baru itu kita masukkan lagi ke data frame yang sebelumnya. Jadi nilai hasil buangannya bakal kebuang di data frame yang lama, seperti itu. Terus itu coba kita .head lagi. Oke, ini ya teman-teman, untuk ID-nya udah hilang sekarang, tadi di paling depan. Lalu sekarang kita peroleh data bulan dan tahun dari fitur date. Nah, ini maksudnya fitur date nih, kalau tadi ini kan datanya posisinya masih kayak gini ya. Kita sekarang pengen datanya tuh cuma pengen, ini ada tahunnya, sekarang kita pengen, ini apa? Fitur bulan date. Oh, iya. Kita cuma pengen ngambil bulan sama tahunnya aja, nggak pengen ngambil gininya. Nggak pengen ada, apa namanya, ada harinya lah, tanggalnya. Nah, ini ada contohnya nih. Kalau misalnya teman-teman lupa, df.date.datetime. Jadi ini kita konversi ini, ininya, kolom date-nya, df.date ini kita konversi ke dalam datetime. Jadi kan awalnya masih string nih, kita konversi jadi datetime. Lalu, kita bikin fitur baru nih, namanya mount. Jadi fitur engineering ya istilahnya. Kita membuat fitur baru dari fitur yang ada. Nah, ini kita bikin fitur baru namanya mount. Mount ini artinya ini bulan. Nah, ini kita ambil datanya nih. Sama juga nih, year ini kita ambil data dari year-nya. Kalau udah formatnya datetime ini bisa diambil seperti ini. Ini kita langsung ambil aja untuk mempercepat waktu. Nah, nanti kalau kita cek nih, oh iya, nggak apa-apa ya, the desert head. Nah, ini ada data frame baru di harusnya nih. Di pojok kanan nih, mount sama year ya. Untuk harinya udah kebuang berarti sekarang. Oke, sekarang kita lanjut. Peroleh insight fitur tahun dengan harga menggunakan box plot. Nah, ini kita bisa melakukan visualisasi menggunakan box plot. Box plot itu yang tadi dibuat sama itu matematikawan Amerika itu powerful sekali lah dia. Nah, ini codingannya, kalau misalnya teman-teman lupa, kita gini aja, bikin sas.boxplot. Nah, X-nya itu tahun, year. Berarti Y-nya itu price. Itu data kita pakai PF ya. Kita kasih dulu. Relasi antara tahun dengan harga. Nah, kita dapat nih. Nah, ini ada nilainya ya. Nilainya itu juga agak gini. Agak ngaco. Coba kita jalanin. Sama nggak? Nah, mirip ya teman-teman ya. Nah, box plot ini dia kalau buat teman-teman yang baru ngeliat, kayaknya agak rumit. Cuma sebenarnya ini berguna banget box plot. Jadi untuk nilai yang di titik-titik luar ini kita bisa anggap sebagai pencilan gitu. Dia di luar gini lah. Di luar apa? Dari data yang ada gitu. Dia soalnya sebarannya mendekati sini. Untuk yang ini, yang di tengahnya ini, ada garis hitam kecil, itu namanya min-nya, atau nilai rata-ratanya di situ. Dan masih banyak lagi nih parameternya. Jadi ini udah tahu, dia ada pencilan lah istilahnya. Lalu ini langkah selanjutnya kita mau peroleh insight fitur bulan dengan harga menggunakan box plot. Oh, kalau tadi hari, sekarang hari. Kalau tadi tahun, sekarang ini ya. Kita copy aja biar cepat. Oke. Ini year, dari tadi bulan apa? Bulan month. Relasi antara bulan
Oh, ini malah lebih gini lagi. Ini datanya lumayan agak ancur-ancuran nih datanya. Nah, seperti itulah. Ini lumayan kepake banget nih Boxplot kalau mau belajar mengenai analisis data. Habis itu kita cek lagi nih. Rata-rata penjualan tiap bulan menggunakan line plot. Rata-rata harga per bulan menggunakan line plot. Itu parameternya itu group by.min price.plot. Kita coba cek. Oke, rata-rata. Oh iya, ini kita melakukan group by teman-teman. Jadi di Pandas tuh di Python kita bisa group by. Kalau mau lihat group by itu hasilnya kayak gimana. Nah, seperti ini nih. Jadi group by itu nanti kita menggabungkan nilai berdasarkan ciri-ciri yang ada, kategori yang ada. Karena kita bulan ini masuk ke kategori ya. Jadi kita group by berdasarkan bulan. Kita gabungkan datanya berdasarkan bulan. Lalu kita buat min-nya. Min itu nilai rata-ratanya. Nah, ini nukol seperti ini. Habis itu diplot. Kalau tadi itu kita lihat itu. Nah, nih. Cuma penulisan benarnya harusnya seperti ini, teman-teman. Kalau mau rapinya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih judul deh. PLT. PLT gitu. Rata-rata harga rumah per bulan. Nah, ini udah lumayan. Jadi kalau kita lihat nih harga rumah, ternyata setelah kita visualisasikan seperti ini, rata-rata harga rumah itu dia bulan 2 Februari ya, berarti Februari, itu rata-rata malah down harganya, penjualannya. Sedangkan kalau kita di bulan 4 nih, Februari, Maret, April, bulan April, ini dia malah lumayan naik ya harganya. Mungkin ada korelasinya mungkin teman-teman. Lalu kita cek lagi ini apa nih penjualan per tahun gunakan line plot. Oh, ini juga sama nih. Ini sama, cuma beda gini aja parameter. Ini kita copy aja. Ini dari mount jadi year. Ini harusnya masuk ke gini sih. Masuk ke yang tadi teman-teman, yang EDA. Ini mungkin salah masukin tadi. Nah, ini kalau dari data yang kita punya, harga rumah itu dari tahun ke tahun itu semakin naik, dan naiknya tuh linear teman-teman ya. Linear tuh berarti narik garis lurus gitu. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri kan kalau kita perhatikan, kalau teman-teman lihat harga rumah juga sebenarnya kayak gitu. Harga tanah, harga rumah bakal naik gitu. Properti harganya naik. Selain karena inflasi, ada juga faktor marketnya mungkin ya. Orang-orang banyak yang butuh rumah gitu. Sedangkan harga rumah, lahan tanah itu semakin lama semakin sempit, semakin habis gitu. Nah, ini berarti masuk akal lah datanya kita nih. Ini harusnya masuk ke EDA ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu, berarti karena kita udah dapat insight-insight-nya, nah ini karena kita buang, ini bener nih di fitur, di preprocessing. Kita buang kayak tadi tuh, date drop. Ini date C1, lalu kita increase. Setelah itu kita head lagi untuk cek nilainya. Tadi kan ada yang date ya, date itu yang tanggal bulan tahun tadi, itu udah hilang, karena emang nggak kepake. Udah aman. Lalu selanjutnya apa ini? Cek zip code, apakah bisa dijadikan fitur? Ada zip code ya? Oke, ada ternyata. Coba. Zip code itu kalau di Indonesia itu kode pos teman-teman. Value code. Oh, kita lihat ternyata zip code-nya banyak juga ya. Oke, coba kita gini. Oh, salah tulisan. Ada 70 zip code-nya. Zip code-nya ada 70. Ini kayaknya kebanyakan deh zip code-nya. Kayaknya nggak perlu kita jadikan fitur ya, bisa kita buang. Oke, kita buang deh, kita drop. Kalau kita drop berarti sama, itu drop tadi.
zip code. Soalnya dia istilahnya kayak unik gitulah, terlalu unik. Atau in place. Oke. Terus kita upgrade lagi. Oke, ini harusnya zip code udah hilang nih. Oke, kita lanjut. Sekarang langkah selanjutnya, ini untuk urutan di dalam EDA itu, sama pre-processing itu urutannya nggak wajib urut ya teman-teman. Untuk urutannya maksudnya, misal kita harus visualisasi fitur ini, atau visualisasi fitur itu nggak harus urut ya teman-teman. Itu seingat-ingat teman-teman aja, tapi kalau mau dibikin urut juga nggak apa-apa. Oke, lalu kita lanjut, ini cek fitur sudah, oh, jadi di dalam ini ada namanya renovasinya. Bisa dijadikan fitur nggak? Kita cek nih. PR renovator. Value count ini fungsinya untuk mengecek variasi apa ya, frekuensi dari datanya. Nah, ini ternyata banyak banget ya datanya. Tapi kayaknya kepake nih untuk apa? Renovasi. Soalnya kalau biasanya kalau kayak barang itu kalau udah dibongkar kan biasanya harganya agak turun ya. Nah, ini kepake nih kayak renovasi. Lalu cek loss placement itu bisa dijadikan jadi fitur nggak? Oke, DF, kita cek SKVT. Ini juga harusnya masuk di fitur di EDA nih harusnya. Salah masukin mungkin. Value cost. Oke, ini banyak kan nggak punya basementnya ternyata dari data yang kita dapat nih. Oke. Nah, langkah selanjutnya. Jadi di dalam machine learning, aku balik lagi. X, Y, variable. Kalau di dalam supervised learning ya teman-teman ya, itu datanya dibagi jadi dua tuh. Ada Y, ada variable Y, dan ada variable X. Variable X ini bisa dipanggil variable fitur gitu. Fitur untuk melakukan pelatihan gitu. Atau bisa disebutnya biasanya kalau di statistik itu independent independent axis gitu. Nah, ini misalnya kayak contoh kucing itu misalnya contoh ya, kita ada hewan, ada kucing itu kita anggap sebagai variable Y atau yang ingin kita lakukan prediksi. Nah, kucing tuh ciri-cirinya apa sih? Misalnya ada bulunya, ada ekornya, habis itu ada kumisnya. Nah, itu namanya kucing. Jadi misalnya nggak ada bulu, nggak ada kumisnya, itu bukan kucing. Seperti itu teman-temannya, yang X sama Y ini pembagiannya. Lalu lanjut. Oke. Jadi kita perlu bagi nih. Kita untuk berarti kalau data sebenarnya kita udah tahu kalau X-nya itu, kalau Y-nya itu harga rumah, sedangkan X-nya itu selain harga rumah, seperti itu. Berarti X dengan df.drop, kita drop nih Y-nya, untuk price-nya, aksi 1. Sedangkan kalau yang Y, itu df.drop, ini aksis, ini berarti di drop semua nih selain yang Y ini. Atau bisa juga kita ambil harganya aja, biar cepat. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, sekarang setelah kita seperti ini, berarti datanya udah terpisah ya, antara data X dan Y-nya. Biasanya juga dipisah, teman-teman. Langkah selanjutnya, kita perlu membagi data kita tuh menjadi test data dan train data. Nah, kita cek lagi gambar di Google nih. Ini Google benar-benar membantu nih. Train and test split. Oke, ini ada bagus gambarnya. Nah, jadi ini teman-teman. Lama kecil lagi. Train test split. Bentar. Nah, jadi dalam machine learning itu, apalagi supervised learning, yang kita butuh label itu, nilai Y yang ingin kita prediksi, dan nilai X yang fitur-fitur tadi, itu biasanya kita bagi tuh data yang kita punya. Pada umumnya dibagi jadi dua bagian, teman-teman. Ada data train, dan ada data namanya test. Data train ini merupakan data yang digunakan untuk melakukan training pada machine learning. Jadi, misalnya kita mau punya data untuk mendeteksi
gambar kucing. Jadi data kucingnya kita punya 1000 data. Nah, data kucing itu kita bagi tuh 2 biasanya. Biasanya satunya itu buat training, satunya itu buat tesnya. Jadi setelah kita melakukan train, kita ingin melakukan tes. Kita cek untuk misalnya ngecek gini ya, akurasinya. Ini akurat nggak sih model yang kita bikin? Seperti itu. Untuk pembagiannya sendiri, biasanya itu data training itu 75% teman-teman. Data training 75%, sedangkan data testingnya itu 25% atau 30% gitu. Bisa juga 80% banding 80 bagian 20. Seperti itu kalau dibagi 2. Namun kalau misalnya datanya itu kan datanya kalau agak terbatas ya. Kalau datanya kita banyak banget, itu bisa tuh dibagi jadi 3 tuh. Ada training, validation, sama testing. Jadi kalau training buat training tadi, seperti yang dijelaskan, validation ini untuk mengecek model kita. Jadi dicek dulu tuh model kita menggunakan data validasi. Kalau divalidasi udah benar-benar oke, udah bagus, baru lanjut ke data testing. Sedangkan kalau misalnya divalidasi masih jelek, itu masih perlu diperbaiki itu. Biasanya tuh kita perbaikinya namanya itu hyperparameter tuning. Atau kita nge-tuning, nge-setting model kita itu seperti itu. Kita lanjut. Untuk latihan hari ini kita ngebaginya jadi 2 aja ya. Ini jadi biasanya kayak gini urutannya. X-train, X-train, aku lupa. Oke bener, X-train, ini X-test, Y-train, Y-test. Nah, jadi kalau di Python begini teman-temannya, kita kalau punya fungsi, nanti return-nya itu ada 4 nilai yang bersamaan, bisa di-outputkan seperti ini teman-teman. Bagusnya Python seperti itu. Terus kita pakai nih fungsi train test split. Train test split itu kita tadi harusnya udah ada import tuh. Sebentar, kok tidak ada? Oh, harusnya udah diimport di atas-atas itu. Oke, kita jalanin aja. Seperti ini. Train test split. Nah, kita train test split, lalu kita masukkan tuh untuk X. X-nya itu berarti nilai X, variable X. Y-nya itu yang Y tadi. Lalu, ini ada parameter namanya tes. Tes itu ukuran dari tesnya berapa? Bisa kita pengen 30% ya, kayak contoh 33%. Jadi 30% itu 0,3. Lalu kita jalankan. Oke, salah. X not defined. X-nya kecil kali ya tadi. Sekarang apa ini? Test size, oke. Test size. Oh, jalankan lagi. Oke, udah aman ya. Sekarang kita cek deh. Nah, setelah kita melakukan split ini, berarti sekarang data training kita yang banyak itu udah berhasil dipecah tuh ke 4 variabel. Ada X-train, ada X-test, Y-train, dan Y-test ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya, kita pengen lihat banyak datanya kita tuh seberapa banyak sih. Nah, ini kita ada variabel nih. Ini variabelnya kita masukkan panjang dari data kita masing-masing. Di Python, kalau ngecek panjang dari variabel, atau nilai yang ingin kita cek panjangnya, pakai len. Lalu kita masukkan tuh, yang mau kita cek yang mana. Nah, ini kita, karena kita variabelnya X-train, ini berarti X-train. Lalu ini X-test, berarti ini X-test. Lalu ini, apa tuh, Y-train. Y-train. Lalu ini Y-test. Lalu kode nanti bakal di-outputkan seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi udah dibagi, ini harusnya datanya udah benar di 30%. Buat ngecek, kita coba tes. bf.shape, kita cek panjangnya berapa. Kan panjangnya segini. Ini benar nggak sih, X-test ini dia 30% dari segini. Kita cek, 6480 dibagi 21597. Oke, 0,3. Berarti ini mendekati 30%. Benar ya teman-teman ya? Berarti fungsi yang kita pakai itu benar. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita pengen melakukan standard scaler. Jadi, standard scaler itu apa? Standard scaler itu salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menormalisasi data kita.
Standar scalar. Nah, nih, jadi datanya lebih ternormalisasi gitu lah. Data kita kan variasinya banyak ya. Nah, ini contohnya bisa juga. Jadi misalnya kayak ini kan contohnya seperti data yang kita tadi. Data kita tadi kalau dicek, itu tuh dia kayak nyempil gitu, mepet-mepet gitu. Sedangkan kita tuh pengen agar data kita itu menjadi lebih menyebar seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan standard scalar. Masih banyak metode lain, ada min-max, ada robust, tapi biasanya orang pakai standard scalar. Jadi kita ikut-ikutan gitu. Kita coba pakai standard scalar. Oh, ini belum diimport. Pertama kita import dulu berarti. Mantap. Dia ngasih nama apa nih? Scalar. From scalar dot untuk modul-modulnya kan banyak ya teman-teman ya, nggak usah dihafalin. Biasanya juga bukanya sambil buka dokumentasi kalau bikin coding seperti ini. Standard scalar. Nah, ini. Standard scalar. Jadi ini istilahnya kita memanggil fungsi standard scalar, kita masukkan ke dalam variabel namanya scalar. Jadi kalau mau pakai standard scalar nanti dipanggilnya itu scalarnya itu. Nah, ini sekarang kita mau normalisasi ini. Nah, ini kasih apa nih sebenarnya? Oh, sama masih. Berarti ditimpa xprint dengan ini kita masukkan scalar tadi. Dan harusnya fit transform. Oke, benar. Fit transform, kita masukkan nih xprint-nya. Itu juga sama. Ini kita geser. Nah, ini kita. Yang ini untuk yang extras. Jadi variabel extras dan xtrain itu dalamnya fitur-fiturnya ya. Itu kita normalisasi, soalnya datanya kemungkinan kalau divisualisasikan tuh terlalu nyempil gitu. Jadi model kurang bagus untuk belajar. Oh iya, ini untuk normalisasi data itu macam-macam ya caranya ya. Karena kita kasusnya ini regresi, jadi kita menggunakan yang ini, yang standar scalar ini. Pak, iya benar. Karena datanya kita tuh numerik. Kalau misalnya datanya kita kategorikal, itu biasanya bukan pakai standar scalar gini ya. Itu namanya itu kita encoding datanya. Ada one hot, ada label encoder. Jadi datanya itu, misalnya kita punya data namanya kucing. Ada kucing, ada anjing gitu ya. Nah, kucing anjing itu nanti model machine learning itu tidak bisa mengenali string. Ingat ya teman-teman ya, tidak bisa mengenali string. Nah, caranya gimana kalau punya yang kategorikal gitu? Itu diganti tuh. Misalnya ada kucing sama anjing, diganti. Jadi misalnya kucingnya itu nanti kita ganti jadi 1 gitu ya. Jadi angka 1 tuh merepresentasikan kucing. Sedangkan kok anjing 2 gitu. Atau tambah lagi 1 deh. Misalnya apa namanya? Misalnya burung deh. Kalau burung berarti tambah 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Model machine learning itu tidak bisa mengenali huruf. Jadi kalau kayak NLP itu Natural Language Processing, atau kayak yang sentiment analysis itu, yang analisis data Twitter gitu, orang nge-tweet gimana, itu tuh datanya di pre-processing terlebih dahulu teman-teman. Jadi tuh pertulisan tuh nanti diganti jadi angka. Gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, berarti ini untuk sampai sini data kita udah siap untuk dilakukan training ya teman-teman ya. Jadi dari tadi itu kita lumayan panjang bahas itu masalah training gininya, ngolah datanya agar datanya siap digunakan untuk training. Nah, sekarang kita lanjut ke modeling. Modeling itu istilahnya kita membuat model, membuat suatu sistem yang di dalamnya itu ada algoritma machine learning-nya seperti itu. Jadi kayak algoritmanya misalnya ada kok regresi ya. Yang paling simpel kalau teman-teman masuk ke teknik semester 4 biasanya dipelajari itu namanya statistika probabilitas gitu. Nah, itu nanti di UTS atau di UAS-nya biasanya ada tuh materi namanya linear regression. Nah, itu salah satu metode yang digunakan pada machine learning itu. Lumayan, itu istilahnya yang paling sederhana lah.
Nah, sekarang kita pakai. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tertarik, ingin mengetahui jenis-jenisnya ada apa aja yang bisa orang pakai, lalu kelebihan kekurangannya apa aja, ini aku juga kasih linknya nih, ada linknya di ini. Nanti bisa diklik ya, nanti isinya ini. Nah, nanti ini lumayan banyak dia bahas orangnya nih, bahas algoritmanya, kelebihan, kekurangan. Lumayan membantu lah. Nah, nih, ada SVM. Nanti kalau teman-teman tertarik, bisa dibuka dulu. Lalu lanjut. Nah, untuk kasus kita akan membuat 3 model, teman-teman. Kita akan membuat 3 model machine learning. Yaitu kita ada linear regression, yang sederhana tadi, yang kita pelajari saat kuliah. Jadi CLR nih. Lalu ada decision tree. Decision tree itu salah satu algoritma juga, dia bisa melakukan regresi ataupun klasifikasi, multifungsi gitulah. Lalu ada random forest. Kalau random forest itu algoritmanya kumpulan dari banyak decision tree. Jadi kalau decision tree ini pohonnya cuma satu gitu ya. Kalau random forest itu dia kayak hutan isinya berbagai macam dari decision tree seperti itu. Kita panggil aja. Kan tadi ini kita jalan dulu, kita panggil dulu. Nah, lalu kita ini linear kita masukkan seperti ini. Juga decision tree. Untuk yang regresi, decision tree-nya pakai yang regresor, random forest juga. Kalau untuk klasifikasi namanya ada decision tree classifier. Ini juga random forest. So. Oke. Nah, kalau ini berarti udah siap dipakai. Lanjutnya kita training dengan model yang sudah ada. Jadi datanya yang tadi kita ngolah lumayan lama itu, kalau untuk pakai library kayak scikit-learn ini bikin modelnya cuma kayak gini, teman-teman. Ya udah kepanggil nih, langsung jadi algoritmanya. Jadi memang kalau machine learning zaman sekarang lebih banyak di olah datanya seperti itu. Jadi kita training dulu nih modelnya, kita masukkan data kita yang tadi ada lr.fit. Nah, nih kita masukkan nilai x-nya, x-train berarti ini, train juga sama, ini beda namanya aja lagi. dt ini saya random force arah. Jalan. Oke, salahnya di mana nih? Input font inconsistent number. Oh, oke. Nah, ini kesalahan waktu nge-split ya, teman-teman. Waktu ngebagi kayaknya ada salah urutan nih. Nah, ini panjangnya X, panjang X-nya itu 6.000, panjang Y-nya ini segini, 15.000. Nah, ini kemungkinan yang X-train-nya ini ketuker posisinya sama yang X test ketuker nih. Makanya salah ini. Coba kita cek. Mana dia? X-train. Nah, ini ada ketuker di posisinya kemungkinan nih. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Star. Tar. Ini udah bener nih harusnya nih. Nah, ini ini kan Y-train-nya masalah. Berarti waktu kita ini nih masalahnya nih. Waktu kita scalar tadi, nge-scale tadi kemungkinan salah masukin. Oke ya, udah bener. Sekarang kita cek lagi yang di ini ya, yang di scale. Salah masukin kemungkinan. X-train, X-test. Oh, ini bener juga nih. Oke. Sekarang coba kita modeling. Coba kita langsung masukin. Masalah lagi nggak ya? Oke. Ini masalah. Nah, harusnya dia masalahnya di scale-nya tadi itu. Coba kita cek lagi nih, panjang datanya. Nah, nih. X-test-nya berubah dia.
X-train-nya nih yang berubah nih. Harusnya X-train-nya itu panjangnya 15.000. Kita bagi ulang deh. Kita bagi ulang. Kita cek lagi. Nah, ini sudah konsisten lagi. Ini nih harus diperhatiin nih berarti nih. Oh, bener kan? X-train. Nah, ini. Typo ya. Ya, Express. Nah, ini harusnya bener nih. Itu kita masukkan ke dalam model machine learning. Nah, ini dia lumayan lama trainingnya, tapi kalau dibandingkan dengan algoritma seperti deep learning, itu lebih lama lagi biasanya. Ini yang bikin lama training, kalau dilihat nih dari yang random forest, teman-teman. Soalnya kalau random forest itu dia kumpulan dari decision tree. Jadi lebih banyak lagi, lebih lebar lagi modelnya. Nah, ini kalau proses training ini, modeling ini sampai sini nih. Sampai training ini. Berarti kalau udah ke training, udah oke, gitu. Udah siap dipakai. Sekarang kita masuk ke evaluasi ini. Di evaluasi ini, model yang tadi telah kita training, itu kita cek performanya, apakah sesuai yang kita inginkan atau tidak, gitu ya. Untuk ceknya sendiri, antara algoritma klasifikasi sama regresi itu berbeda matriksnya. Ini contohnya kita menggunakan yang, karena kita regresi, berarti kita matriksnya ada biasanya ada 3 yang dipakai. Ada R kuadrat, lalu ada RMSE, dan MAE. Kalau kalian tertarik ingin mempelajarinya, nanti bisa dibuka nih artikel yang udah aku kasih. Oke, kita pakai yang R kuadrat ya. Ini bisa dipakai untuk akurasi, seingat aku dipakai untuk akurasi. Jadi semakin gede R kuadratnya, semakin bagus modelnya. Oke. Nah, ini kita cek. Cara ngeceknya itu pakai R2 score. Lalu dimasukkan nih. Parameternya itu Y-true. Y-true berarti kita pakai yang tes aja ya. Tes, lalu Y-pred. Y-pred itu merupakan nilai Y hasil predik. Atau kalau kita bisa simpulkan itu kayak kita melakukan prediksi menggunakan data gininya, data X testnya. Nah, hasil prediksinya kan nanti nilai prediksi tuh. Nah, itu Y-pred itu seperti itu. Kalau di rumus mungkin yang Y yang topi itu, teman-teman. Berarti ini jangan EN harusnya. Prediksi linear. Prediksi linear. Nah, ini habis itu rr.predict. Nah, kita prediksi nilai dari X test. Nah, seperti itu. Lalu kita copy aja nih biar cepat. Copy, nah kita bedakan di algoritmanya saja. Ini berarti pakai decision tree, yang ini pakai random forest. Lalu dijalankan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari model yang telah kita buat, ini nilai akurasinya lumayan tinggi, yaitu sekitar, kalau yang regresi linear, ini 70% ya. Ini kalau ini base dikali 2 nih, biar enak mungkin. Kalau buat teman-teman. Kali 2, kali 100, sorry. Kali 100. Jadi artinya 100%. Seperti itu. Nah, ini lumayan bagus nih ternyata untuk gininya. Linear regression udah dapat 70%. Itu modelnya belum kita utak-atik sama sekali, atau istilahnya orang tuh nyebut hyperparameter tuning. Itu belum diutak-atik sama sekali, masih polos. Itu 70%. Untuk decision tree, mungkin karena datanya juga udah bagus, jadinya dari performa decision tree juga nggak terlalu naik signifikan. Nah, untuk random forest, karena random forest itu seperti yang aku jelaskan tadi, itu kumpulan dari beberapa decision tree, hasilnya secara default udah lumayan bagus nih, dan langsung 88%. Nah, untuk permasalahannya ini, biasanya tuh kita dari perusahaan atau dari kliennya diminta nentuin tuh. Biasanya kalau disuruh bikin model, dikasih kayak requirement-nya lah, atau goals-nya. Misal model kita minimal akurasinya itu 75% ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi kalau udah dapat kayak targetnya, itu biasanya kita tuning dulu. Tuning-tuningnya bisa pakai hyperparameter tuning lah. Nah, ini langkah selanjutnya, ini deployment nih.
Nah, setelah model kita dirasa cukup, biasanya tuh kita melakukan deployment terhadap model yang kita miliki. Untuk ini kan kita menggunakan algoritma machine learning klasik ya teman-teman ya. Kalau machine learning klasik itu dia tidak ada namanya kayak tools untuk membungkus modelnya. Kayak scikit-learn ini dia nggak ada kalau seingat aku. Sedangkan kalau deep learning itu biasanya udah ada kayak Keras, kayak PyTorch, itu udah ada gininya, udah ada modul untuk bungkusnya. Nah, karena kita untuk ini nggak ada, untuk apa? Untuk scikit-learn tidak ada, jadi kita menggunakan namanya pickle. Pickle itu yang tadi kita import di depan. Itu untuk membungkus hasil ininya, hasil operasinya. Atau kita punya algoritma pengen langsung pakai, nggak mau di coding, bisa pakai pickle ini. Jadi cara pakainya aku juga lupa, sebentar. Oke, pickle.dump. Pickle.dump. Nah, dump itu artinya kita ngebuang gitu ya, istilahnya kayak ngebuang. Lalu kita masukkan tuh filenya yang mana? Filenya contohnya tuh misalnya kita yang gini deh, yang RF deh langsung, yang random forest langsung, yang paling bagus. Lalu kita masukkan parameter kedua adalah nama barangnya. Nama barangnya kita pakai yang file name aja, yang udah diisi. Biasanya ekstensinya pakai KL teman-teman ya. Lalu ini kita masukkan format penulisannya. Biasanya kalau ini pakai WB. WB. Oke, sorry, ini open. Di open dulu berarti. Ini kita pakai operasi file gitu. Kita simpan modelnya. Nah, kalau disimpan modelnya, kita cek nih. Udah kesimpan belum? Nah, ini misalnya kita ada ini ya, udah kesimpan ya modelnya. Ini prediksi artikel. Ini bisa langsung kita download, misalnya kita buat. Dan nanti kalau mau kita gunakan, itu juga gampang banget. Itu tinggal dimasukin aja ke variabel. Ini ya, misalnya pakai model dari RF new ya, aku kasih nama modelnya. Ini pickle open. Nanti kita, aku lupa. Lama. Pickle kan artinya acar ya, jalan acar ya. Oke, sebentar. Nah, ini dump, pickle load. Oke, berarti kalau mau ngambil itu di load aja. Ini masukkan namanya. Namanya karena sama kayak file name, langsung masukin aja file name. Lalu kita coba, misalnya, kita prediksi. Kita ini tadi, yang ngecek akurasi tadi. Kita cek akurasinya sama nggak sih? Kayak yang tadi. Cek. Oke. Tadi kita cek. Langsung di outputin aja deh. Pastinya. Ini RF new. Must read and read line attribute. Oke, sepertinya salah di penulisannya. Malah ada open sama formatnya lagi. Oke, berarti pickle.load. Nanti ini. Nanti open. Nanti lanjut. RB. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman contohnya ini. Jadi kalau kita udah punya model machine learning, kita pengen simpen, itu bisa pakai pickle ya, kalau untuk yang model klasik. Nah, file pickle-nya ini, nanti misalnya kita mau di-deploy di web nih, kita mau bikin pakai Django. Django itu salah satu framework-nya di Python untuk backend. Itu bisa tuh disimpan. Jadi nanti dimasukin, file pickle-nya ini dimasukin. Nanti kalau misalnya di Django-nya butuh, nanti kita panggil. Contohnya seperti itu. Oke, nah ini contoh untuk deployment-nya. Nah, setelah semua itu, biasanya tuh ada paling terakhir namanya feedback. Jadi feedback ini langkah paling terakhir, ya biasanya kita minta feedback dari yang pihak bersangkutan, apakah produk kita ini udah siap dipakai atau belum. Kalau misalnya udah bisa dianggap selesai, atau siap dipakai, nanti bisa langsung kita kasih aja tuh model .pickle-nya. Atau, namun kalau misalnya dibilangnya masih kurang, ada yang perlu ditambahkan, berarti kita
menambahkannya terlebih dahulu, memperbaikinya terlebih dahulu. Mungkin kalau untuk materi kali ini sekian aja teman-teman. Untuk dari teman-teman sendiri, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, silakan teman-teman peserta workshop, kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih bertanya. Dan juga jangan lupa ya untuk mengisi feedback untuk workshop malam ini, linknya ada di chat di Google Meet. Sintaks nulis apa itu gimana ya? Bagaimana cara dokumentasinya? Oh, Stack Overflow. Jangan langsung Stack Overflow. ada dokumentasinya teman-teman ya. Tergantung, kalau misalnya Pandas bisa di pandas.org. Kalau misalnya, mungkin dicari dulu sebentar. Pandas dokumen akhir. Tapi kalau dari aku ya, kalau saran ya, kalau baca dokumentasi gini kan agak puyeng ya. Biasanya aku baca buku nih. Aku baca buku, bukunya itu nanti di yang sesuai materinya lah. Biasanya gitu sih. Flip dokumentation. Aku kasih bukunya aja kali ya. Soalnya kalau baca dokumentasi, jujur, puyeng gitu. Aku dokumentasi itu kok udah mentok biasanya. Ya udahlah dokumentasi gitu. Bentar. Alamat koneksi. Bentar ya. Software. Nah, ini bagus nih. Wah, ini lengkap sebenarnya nih. Cuma aku kirim di mana ya? Di chat atau gimana nih? Mungkin bisa di chat atau mungkin kalau memang di Telegram kali ya Bang ya. Boleh. Tapi chat muat ya? Oh, muat kok. Kalau detail deh. Itu lumayan lengkap itu belajarnya. Aku juga dulu pertama kali belajar itu dari buku. Dari buku, pas sudah dari buku lancar, baru deh kemana-mana itu. Dari YouTube, dari course-course gitu. Kayak The QLab. Habis itu kalau di luar ada Data Camp, ada Coursera, seperti itu. Intinya dari buku sih dasarnya awal-awal. Aku kirim. Oke. Mungkin dari teman-teman gimana? Ada yang ditanyakan mungkin? Kalau misalnya kecepatan atau kelambatan? Mas Elvin semangat sekali menjawab-jawabnya. Mas Elvin webcamnya nyala dong, Mas. Kan orangnya nggak tahu yang mana Mas Elvin. Wah, tidur ya. Oh, ini. Oke, waktu dan tempat diserahkan kepada teman-teman BSC kembali. Oke. Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya nggak ada lagi ya. Oke, sepertinya untuk workshop malam ini sekian kali ini. Apakah Adit ada yang mau ditambahkan, Dit? Foto bareng dulu. Oh iya, kita ada foto bareng dulu ya. Ya, diaktifin dulu kameranya semuanya ya, buat dokumentasi. Sip. Ya, mari on. Minta dong dari core team satu yang screenshot. Yep. Lasso Reach dan CV belum bisa kami cover. Oh, Lasso ya. Ya, dia kayak linear regression yang kayak gini lagi, dikembangin lagi. Ini kemarin di videonya Gojek kan ada, Fit. Oh, geleng-geleng deh. Ada di videonya Gojek nih. Ya, jadi untuk yang Lasso, Reach, sama yang intinya L1 dan L2 itu kan dia kan sudah masuk ke dalam penyelesaian yang khusus kan. Jadi misalkan dia itu datanya itu kayak bergelombang, itu nggak bisa menggunakan regresi linear biasa. Nah, itu bisa kita menggunakan L1 dan L2 yang dalam artian bisa pakai Lasso, Reach, dan satu lagi Elastic Net. Nah, seperti itu.
Buat teman-teman yang baru dengar-dengar istilahnya, jangan langsung takut dulu ya. Ini kita belajarnya santai aja. Aku juga belajarnya juga awal-awal gini, pelan-pelan. Ya ada waktunya lah. Kalau ada yang masih dibingungin, mungkin bisa ditanya ke Mas Elvin ya. Itu ada di Telegram, ada TYN Klaus, nanti bisa di PM. Beliau ini hebat sekali, kemarin ikut lomba, menang dia kelas. Sudah 3 Indonesia, mantap lah. Ini. Oke. Selamat Bang Elvin. Keren Bang. Berarti ada yang menanya itu, kayaknya ini khusus bisa ke Adit deh, Kak. Ini DC Telio ada grup Telegram, Kak. Apakah boleh yang dari luar Telio boleh join? Kalau boleh, send link boleh. Adit? Oh, ada dari luar Telio ya. Dari mana tuh kalau boleh tahu? ITB, Bay. ITB. Ada kok, bentar ya. Share link, waduh, laptop saya nge-lag, sorry. Bentar. Oh, udah Big Sur. Tapi sekarang lagi exchange di Poland. Masih Catalina loh. Oh, Katarina. Error ya kemarin. Error lagi, Bang. Alamak. Foto dulu kali, kasihan nungguin. Sudah. Exchange students dari Polandia, Dit. Dia, Dit. Si Yusril. Wih. Kalau Mas Elvin dari mana, Mas UMM Elvin? ya? Dari Tokyo University. Harusnya amin gitu, Mas. Alamak. Oke. Sudah core team, udah ada yang capture? Sudah. Oke. Gimana? Apakah ada tambahan lagi? Oh ya, di sini nanti juga kita bakal ngadain 2 kali lagi ya, Bang ya. Tinggal 2 seri lagi gitu. Week 3 sama week 4. Tergantung feedbacknya juga ya. Kalau misalnya Iya, tergantung feedback. acaranya jelek, ya mungkin nggak dilanjut sih. Nanti kita lihat feedback. Jadi teman-teman di sini jangan lupa diisi feedbacknya biar kita bisa improve lagi ke depannya gitu. Yep. Oke. Sama ini nanti DSC Teli juga bakal ngadain asynchronous virtual event untuk Android development. Jadi ditunggu aja, di stay tune di IG-nya sama Telegramnya, nanti diinfoin di situ. Yep. Oke, Bang. Oke, mungkin kuserahin ke Rido lagi sebagai moderator. Oke, Dit. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9.14, sudah 19 sesuai dengan waktu awal. Mungkin sekian untuk workshop Machine Learning Week 2 series kali ini. Apabila kami dari DC Core Team BCTLU lebih tepatnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita ketemu lagi ya di Machine Learning Workshop yang di Week 3. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Cahyo dan Bang Elvin sudah mengisi materi malam ini, dan seluruh teman-teman yang udah hadir buat malam ini. Keep spirit, tetap semangat belajar terus ya. Seperti katanya Bang Cahyo, emang semua mulai dari awal ya Bang ya? Ya, gampang ya. Oke, terima kasih teman-teman. See ya. Terima kasih. Terima kasih. Fit, mobile Fit, udah belum Mil? Mobile udah. Udah. Oh iya tuh, tugas mobile ya belum. Waduh. Terima kasih Sensei Cahyo. Itu kan sebenarnya ada. Oh iya, tugas mobile, lupa loh. Aduh, Kamu disuruh apa, Blit? Tugas kuliah? Disuruh bikin fragmen. Fragmen teh naon? Modulnya nggak ada kan? Gimana, Bin? Itu aku dari ini, yuk. Di coding. Di kopas gitu, Bang. Iya, bisa. Kemarin aku juga gitu. Bapaknya juga kopas kok. Nggak boleh gitu, masih direkam loh. Rindo dimatikan dulu. Nggak, nanti di-cut. Oh, di-cut. Mobile ya dikerjakan ya teman-teman ya. Aduh, kacau. Mobile dikerjakan.
Aku mau ke Swift developer gak jadi kayaknya nih. Mau